GPI di Manobe Berado. Masih di rangkaian acara Hikmah Ramadan, masih dengan narasumber kita yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Profesor Dr. Nyai Khadijah SAG MSI. Baik, sebelum kita angkat telepon di line telepon 311 454, izin Bu, tadi kan ibadah puasa yang berkaitan dengan kecerdasan emosional. Kira-kira ada ibadah lain nggak yang berkaitan dengan kecerdasan emosional itu? Iya, makasih Najib. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Kan ini tidak hanya sekedar ibadah puasa ya ibu-ibu ya, kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain, karena pada bulan ini kan pahala dari semua amal ibadah yang kita lakukan itu kan berlipat ganda ya. Nah, diantaranya selain puasa itu adalah qiyamul lail, atau biasa kita sebut dengan sholat malam, atau ibu-ibu mungkin lebih kenal dengan sholat tahajud. Ya, apa keterkaitan sholat tahajud dengan kecerdasan emosional? Sudah ada penelitiannya ya Najib. Ada penelitian, dan itu penelitian disertasi di Universitas Airlangga yang membuktikan bahwa qiyamul lail ini sangat bagus untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Bahkan qiyamul lail atau sholat tahajud itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit kita, termasuk penyakit fisik maupun psikis. Nah, di sini qiyamul lail kenapa begitu dahsyat ya, begitu ampuh dalam meningkatkan kecerdasan emosional? Karena ketika kita melaksanakan qiyamul lail itu kan di tengah malam, sunyi, hening, di mana semua aktivitas terhenti. Nah, pada saat itu kan kita merasa ketika kita melakukan qiyamul lail kita sedang berhadapan dengan Sang Khalik. Seolah-olah kita berada di ruang psikiater, kita berkonsultasi, kita menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan semua persoalan kita, atau kita curhat lah kalau bahasa sehari-harinya. Kalau kita curhat dengan sesama manusia kan biasanya bukan solusi yang kita peroleh, tapi nambah persoalan. Tapi kalau kita curhat dengan Allah, insya Allah kita akan memperoleh solusi. Dengan kita memperoleh solusi, itu kita akan memperoleh ketenangan. Nah, kita yang rutin, kita yang terbiasa melakukan qiyamul lail itu akan memperoleh ketenangan dalam kehidupan. Dan ketenangan ini adalah kunci dari kecerdasan emosional. Orang bisa mengatasi emosi positif atau emosi negatif yang tadi amarah segala macam, itu bisa dikontrol kalau dia dalam kondisi tenang. Orang yang tenang ketika dia emosi, ya memang tidak ada orang yang bisa menghindari emosi. Mereka diam ya. Ya. Tetapi ketika yang baik itu adalah emosinya masih dikontrol oleh akal. Jadi bukan dikontrol oleh nafsu atau emosinya sendiri. Nah, inilah pentingnya ketika dia rajin melakukan sholat tahajud, dia akan lebih tenang dalam menghadapi semua persoalan, termasuk ketika dia sedang emosi, dia bisa menghadapinya dengan baik. Baca akuran itu Bu. Ya, najibnya itu. Baca akunnya itu. Kita akan telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Naria dari Spring Hill. Nario di Spring Hill, Talang Kelapa. Oh, Spring Hill sini lah. Oh, kayu ya lo san. Saya pulau. Ya, di Kabang beli rumah itu tidak boleh kredit, harus cash. Nak nanya apa Nario? Tidak, nanya ini yang apa? Emosi itu ya? Iya. Terkait emosi. Senang. Nah, kadang-kadang kita kan di bulan puasa nih, ya memang harusnya dikendalikan. Cuman untuk pengendalian kecerdasan emosional itu kira-kira mana yang efektif supaya kita tetap bisa sampai selesai Ramadan itu, Bu? Iya. Itu baik Pak Sunayo. Ya, itu bela. Ya, makasih Pak Makasih Sunayo. ya. Ya, sama-sama. Langsung jawab Ibu. Jadi ini bagus sekali, terima kasih Pak Sunario. Pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana cara mengendalikan emosi, terutama di bulan suci Ramadan. Sebenarnya kita mengendalikan emosi bukan hanya bulan suci Ramadan. Sebaiknya kita terus-menerus bisa mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi itu bukan memendam emosi, menahan emosi bukan, beda.
Kalau kita menahan itu kita memendam sedalam-dalamnya dan itu bisa menjadi sebuah penyakit. Stroke. Iya. Ya darah tinggi, stroke segala macam. Tapi kalau mengendalikan, kita tetap mengontrol emosi kita. Saya katakan tadi, emosi kita masih dikontrol oleh akal kita, oleh logika kita. Jadi ketika kita ingin marah, misalnya tadi guru mau marah ke siswanya, dia logikanya berjalan di situ. Oh, kalau saya marah, apa yang terjadi? Apakah murid ini berubah setelah saya marah? Kalau ternyata setelah marah masih bandel, masih nakal, berarti nggak ada gunanya kan marah. Kenapa saya harus marah? Berarti dia bisa berpikir bagaimana saya menggunakan cara-cara yang lain untuk memperbaiki perilaku siswanya.